Sahabat Irman Hidayah, kematian bukan akhir segalanya. Ia hanyalah pintu menuju perjalanan panjang dari alam dunia menuju alam kubur, lalu ke akhirat yang abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah taman di antara taman-taman surga atau lubang di antara lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Bagi yang taat, kubur menjadi tempat istirahat penuh cahaya. Bagi yang durhaka, ia menjadi awal dari siksa yang pedih. Azab kubur bukan sekadar cerita, ia hak, nyata, dan pasti bagi yang pantas menerimanya. Dan ia tidak datang tanpa sebab, melainkan akibat dari dosa-dosa yang dibawa mati tanpa taubat. Hari ini, kita akan membahas 5 dosa besar penyebab azab kubur. Semoga dengan mengetahuinya, kita bisa menjauh, dan kelak kubur kita menjadi taman surga yang menenangkan. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Syirik adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah jika pelakunya tidak bertaubat sebelum mati. Syirik berarti menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam hal ibadah, baik itu menyembah berhala, memohon kepada jin, menggantungkan harapan pada kuburan orang yang telah wafat, atau meyakini adanya kekuatan selain Allah yang dapat memberi manfaat atau mudarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ayat ini menjadi peringatan yang sangat keras bagi setiap hamba. Para ulama menegaskan bahwa syirik adalah bentuk kezaliman yang paling besar, karena ia mengalihkan hak ibadah yang murni hanya milik Allah kepada selainnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Meskipun dosa-dosa lainnya lebih banyak daripada langit dan bumi, namun jika ia mati dalam keadaan bertauhid, Allah mengampuni sesuai kehendaknya. Imam An-Nawawi rahimahullah juga berkata, dalam syarh Sahih Muslim, syirik adalah dosa yang membatalkan semua amal kebaikan. Tidak ada amalan yang akan bermanfaat jika di dalamnya terdapat kesyirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, mau, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syirik bukan hanya dalam bentuk menyembah patung atau berhala, tapi juga mencakup keyakinan dan praktik yang memalingkan hati dari tawakal kepada Allah. Meminta perlindungan kepada jin, mencari berkah dari benda-benda keramat, atau mempercayai ramalan nasib adalah bentuk syirik yang sangat berbahaya. Bahkan riya, yaitu beramal untuk dipuji manusia, disebut oleh Rasulullah sebagai syirik kecil, karena ia merusak kemurnian niat ibadah. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengingatkan, syirik hati lebih halus daripada rayapan semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Ia hadir ketika seorang hamba merasa bergantung pada selain Allah dalam rizkinya, keselamatannya, atau kebahagiaannya. Azab kubur bagi pelaku syirik amatlah berat. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kuburnya akan dipenuhi api, dadanya disempitkan hingga tulang rusuknya saling bertautan, dan tidak ada sedikit pun cahaya yang menerangi. Sebab cahaya iman telah padam di dunia akibat perbuatan syiriknya. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata, barang siapa meninggal dalam keadaan syirik, maka kuburnya akan menjadi penjara yang gelap, di dalamnya ia disiksa hingga datang hari kiamat. Betapa ngerinya, karena syirik bukan hanya memutuskan hubungan seorang hamba dengan Allah di dunia, tapi juga menutup semua jalan menuju ampunan di akhirat. Tidak ada tebusan, tidak ada penangguhan. Maka dari itu kita wajib memurnikan tauhid kita, menjaga diri dari segala bentuk kesyirikan, sekecil apapun itu. Doa yang sering diajarkan Rasulullah hendaknya selalu kita panjatkan. Ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Jangan sampai kubur kita menjadi lubang neraka hanya karena kita lalai menjaga kemurnian ibadah. Tauhid adalah kunci surga dan syirik adalah pengunci neraka. Yang kedua adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama, penghubung langsung antara seorang hamba dengan Rabb-Nya, dan tanda yang paling nyata dari keimanan. Ia adalah amalan pertama yang akan dihisap pada hari kiamat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia telah beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan celaka dan merugi. Meninggalkan sholat bukanlah dosa kecil, melainkan pintu menuju kekufuran. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah bahkan berpendapat bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat tanpa uzur adalah kafir murtad, berdasarkan sabda Nabi SAW. Batas antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menegaskan dalam siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja hingga keluar waktunya tanpa uzur, maka ia telah melakukan dosa besar dan wajib bertaubat dengan segera, karena sholat adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Imam An-Nawawi rahimahullah juga berkata dalam syarah Sahih Muslim, para ulama telah bersepakat bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar yang paling besar, bahkan lebih besar daripada dosa membunuh, merampas harta dan zina. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman yang amat berat di dunia dan akhirat. Azab kubur bagi orang yang meninggalkan sholat digambarkan sangat mengerikan. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW menceritakan mimpi beliau, di mana beliau melihat seorang lelaki yang kepalanya dihantam batu hingga pecah. Lalu batu itu kembali seperti semula dan dipukul lagi, terus-menerus hingga datang hari kiamat. Ketika ditanyakan, malaikat menjelaskan bahwa itu adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat wajib dan mengabaikan Al-Quran. Meninggalkan sholat berarti memutuskan hubungan dengan Allah. Sholat adalah benteng dari perbuatan keji dan mungkar. Jika benteng itu runtuh, dosa akan mudah masuk ke hati. Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis dalam Ihya Ulumuddin, barang siapa yang meremehkan sholat, maka ia telah merobohkan agamanya sendiri. Sholat adalah cahaya hati, dan jika cahaya itu padam, kegelapan akan menguasai seluruh kehidupannya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Sakit pun tidak menghalangi, karena syariat memberi kemudahan untuk sholat sambil berdiri atau berbaring. Dalam perjalanan pun tidak gugur, hanya diringankan dengan qashar. Karena itu, meninggalkan sholat tanpa uzur adalah bukti kelalaian yang disengaja. Azab kubur bagi orang yang meninggalkan sholat akan diawali dengan penyempitan kubur, hingga tulang rusuknya saling bertautan. Ia akan dipukul dengan palu besar dari besi, hingga menjerit keras, jeritan yang terdengar oleh semua makhluk, kecuali jin dan manusia. Maka jagalah sholat 5 waktu kita. Jangan sampai kesibukan dunia membuat kita lupa bahwa sholat adalah kunci keselamatan di alam kubur. Setiap kali azan berkumandang, ingatlah bahwa itu adalah panggilan Allah untuk menyelamatkan kita dari siksa yang tak terbayangkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti dan keselamatan, dan kelak ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Yang ketiga adalah memakan harta riba. Riba adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan perang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ia adalah bentuk kezoliman yang nyata karena mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain, menindas yang lemah, dan merusak tatanan ekonomi yang adil. Tidak ada dosa yang diancam dengan kata-kata sedahsyat ancaman terhadap pelaku riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya.
Namun jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Betapa ngerinya, ancaman perang dari Allah dan Rasulnya tidak pernah disebutkan untuk dosa-dosa lain selain riba. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, orang yang tetap memakan riba setelah datang larangannya, berarti ia telah menantang Allah dan Rasulnya, dan layak mendapat azab di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, riba itu memiliki 73 pintu. Yang paling ringan dosanya, seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan dalam riwayat lain beliau bersabda, Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan 2 saksinya. Hadis riwayat Muslim. Para ulama ahlus sunnah menjelaskan bahwa riba bukan hanya terbatas pada bunga pinjaman yang jelas-jelas menindas, tetapi juga segala bentuk transaksi yang mengandung tambahan atau keuntungan yang tidak sah menurut syariat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata dalam tafsirnya, riba itu haram baik sedikit maupun banyak, dan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya mendapatkan dosa yang sama, karena semuanya membantu terjadinya kemaksiatan. Azab kubur bagi pemakan riba sangat mengerikan. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2085, Rasulullah SAW menceritakan mimpi beliau melihat seseorang berenang di sungai darah. Setiap kali ia mencoba keluar, mulutnya dilempari batu hingga ia kembali ke tengah sungai. Malaikat menjelaskan bahwa itu adalah gambaran hukuman bagi pemakan riba. Imam An-Nawawi rahimahullah menegaskan dalam syarah Sahih Muslim, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan terhuyung-huyung seperti orang kerasukan setan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 275, dan azabnya telah dimulai sejak di alam kubur. Riba merusak hati dengan sifat tamak, mematikan empati, dan membuat manusia merasa aman dengan hartanya, sehingga lupa kepada Allah. Tidak heran jika Allah mencabut keberkahan dari harta hasil riba. Mungkin secara kasat mata ia bertambah, tetapi hakikatnya ia membawa kesempitan hidup, kegelisahan, dan murka Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis dalam Ihya Ulumuddin, harta riba itu najis, ia seperti racun yang membunuh perlahan. Pemiliknya mungkin merasa senang sementara waktu, namun ia sedang menumpuk bahan bakar untuk api neraka. Maka dari itu, jauhilah segala bentuk riba, baik sebagai pelaku, pemberi, penulis, atau saksi. Carilah rezeki yang halal walaupun sedikit, karena keberkahannya akan mengantarkan ketenangan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ingatlah bahwa setiap suapan makanan dari hasil riba akan menjadi bara api yang membakar pemiliknya di alam kubur. Rasulullah SAW mengingatkan, tidaklah daging yang tumbuh dari makanan haram, melainkan neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat adalah mengumbar dusta dan ghibah. Lidah adalah salah satu nikmat Allah yang kecil bentuknya, namun besar pengaruhnya. Dengan lidah, manusia bisa mengucap dzikir dan mengundang rahmat, tapi dengan lidah pula, ia bisa menebar dusta, fitnah, dan ghibah yang mendatangkan murka Allah. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kebanyakan manusia yang masuk neraka disebabkan oleh dosa lidah. Beliau bersabda, tidaklah manusia dilemparkan ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan akibat hasil panen dari lidah mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Dusta adalah mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan, dengan sengaja untuk menipu atau merugikan orang lain. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Dan jauhilah dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ghibah adalah menyebut sesuatu tentang saudaramu, yang jika ia mendengarnya, ia tidak suka. Meskipun yang dikatakan itu benar. Jika yang dikatakan tidak benar, maka itu disebut fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Al-Hujurat ayat 12. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Riyadhus Shalihin, ghibah termasuk dosa besar yang keharamannya telah disepakati para ulama. Pelakunya wajib bertaubat dan meminta maaf kepada orang yang digunjingnya. Azab kubur bagi pelaku dusta dan ghibah digambarkan sangat pedih.
Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa beliau melihat 2 orang disiksa di alam kubur. Salah satunya karena tidak menjaga diri dari najis ketika buang air, dan yang lainnya karena mengadu domba, yang merupakan salah satu bentuk kebohongan untuk memecah belah manusia. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang mulutnya robek dari satu sisi ke sisi yang lain, lalu kembali normal, lalu robek lagi, terus menerus. Malaikat menjelaskan bahwa ia adalah orang yang menyebarkan kebohongan hingga tersebar ke seluruh penjuru. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, azab kubur bagi pelaku dusta dan riba adalah bentuk balasan yang sesuai dengan dosa mereka. Karena di dunia mereka menyakiti orang lain dengan lidah, maka di alam kubur lidah dan mulut mereka disiksa. Mengumbar dusta dan ghibah merusak kehormatan sesama muslim, memecah belah ukhuwah, dan menumbuhkan kebencian di hati. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan bahwa ghibah bisa menghapus pahala amal soleh seperti sedekah dan puasa, karena pahala itu akan diberikan kepada orang yang menjadi korban ghibah. Maka jagalah lidah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara 2 rahangnya atau lidahnya, dan apa yang ada di antara 2 pahanya atau kemaluannya, maka aku menjamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dimintai pertanggungjawaban. Di dunia, kata-kata itu mungkin cepat hilang, tapi di akhirat dan alam kubur, ia akan kembali menuntut kita. Oleh karena itu, biasakan lidah untuk berkata baik atau diam, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima adalah tidak membersihkan najis setelah buang air. Kebersihan adalah bagian dari iman, dan Islam sangat menekankan kesucian diri, terutama dari hadas dan najis. Salah satu kelalaian yang sering diremehkan, namun berdampak fatal di alam kubur, adalah tidak menjaga diri dari najis setelah buang air. Dalam bahasa agama, hal ini disebut istibra atau istinja, yaitu membersihkan bekas buang air kecil atau besar sehingga tidak tersisa najis pada tubuh atau pakaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, sesungguhnya kebanyakan azab kubur disebabkan oleh air kencing, maka bersihkanlah dirimu darinya. Ibnu Majah. Bahkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah melewati 2 kuburan, lalu bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan mereka tidak disiksa karena dosa besar menurut anggapan mereka. Adapun yang satu disiksa karena tidak menjaga diri dari air kencing, dan yang lainnya karena berjalan menyebarkan namimah. Hadis ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam menjaga kebersihan dari najis adalah perkara yang dianggap sepele oleh manusia, tetapi sangat berat di sisi Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, maksudnya bukan dosa besar menurut pandangan mereka, tetapi pada hakikatnya ia termasuk dosa besar yang dapat menyebabkan azab kubur. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari berkata, azab kubur karena air kencing adalah bentuk hukuman bagi orang yang meremehkan kebersihan, sehingga sholatnya menjadi tidak sah karena tidak menjaga kesucian dari hadas dan najis. Kelalaian ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Terburu-buru ketika buang air sehingga percikan mengenai pakaian, tidak mencuci tangan setelah buang air, atau bahkan sengaja mengabaikan istinja. Semua itu mengundang murka Allah, karena sholat yang dilakukan dalam keadaan najis tidak akan diterima. Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis dalam Ihya Ulumuddin, kesucian adalah kunci sholat. Barang siapa meremehkan kesucian, berarti ia telah meremehkan sholatnya. Dan barang siapa meremehkan sholat, maka ia telah meremehkan agamanya. Azab kubur bagi orang yang tidak menjaga diri dari najis digambarkan dalam hadis-hadis sebagai siksaan yang terus-menerus tanpa jeda hingga datangnya hari kiamat. Hal ini menunjukkan bahwa dosa ini terus menempel dan berkelanjutan akibat kelalaian yang terus diulang-ulang di dunia. Selain menjadi sebab azab kubur, kelalaian ini juga menghapus pahala sholat. Sholat adalah tiang agama, dan ia tidak sah tanpa kesucian. Maka dari itu, menjaga kebersihan diri setelah buang air bukan sekedar adab, tetapi kewajiban yang berdampak langsung pada keselamatan kita di alam kubur dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan doa setelah keluar dari kamar mandi. Kufranaka, yang artinya, aku memohon ampunanmu, ya Allah,
Hairoha, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Doa ini adalah pengingat bahwa bahkan dalam perkara kecil seperti buang air, kita membutuhkan ampunan Allah. Betapa banyak orang yang meremehkannya, padahal azab yang dijanjikan tidaklah ringan. Oleh karena itu, biasakan untuk beristinja dengan sempurna, menggunakan air atau batu sesuai sunnah, dan pastikan pakaian bebas dari najis sebelum sholat. Kesucian adalah separuh dari iman, dan iman adalah satu-satunya pelita kita di alam kubur. Sahabat Irman Hidayah, alam kubur bukanlah akhir, melainkan pintu gerbang menuju perjalanan yang jauh lebih panjang. Di sanalah manusia mulai merasakan hasil dari seluruh amal yang pernah ia lakukan di dunia, tanpa ada satupun yang terlewat, sekecil apapun. Apa yang telah ia tabur, itulah yang akan ia tuai. Jika semasa hidup ia penuh ketaatan, keikhlasan, dan kesabaran, maka kuburnya akan menjadi tempat istirahat yang damai, lapang, dan dipenuhi cahaya. Namun, jika hidupnya dihabiskan untuk maksiat, kedurhakaan, dan kezaliman, maka kuburnya akan menjadi tempat penyiksaan yang mengerikan, sempit, dan gelap gulita. Para ulama menggambarkan bahwa keadaan seseorang di alam kubur adalah cermin dari keadaan hatinya di dunia. Orang yang hatinya tenang karena selalu mengingat Allah akan mendapati ketenangan yang sama di dalam kuburnya. Sebaliknya, orang yang hatinya gelap karena lalai dari zikir dan dipenuhi dosa akan merasakan kegelapan yang tidak bertepi. Disinilah terlihat betapa kehidupan dunia hanyalah ladang ujian, dan kubur adalah tempat perhitungan awal sebelum hari kiamat tiba. Rasulullah SAW bersabda, kubur itu adalah taman di antara taman-taman syurga, atau lubang di antara lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa kubur tidak netral. Ia akan menjadi tempat yang penuh kenikmatan atau penuh azab, tergantung amal kita. Tidak ada istilah zona abu-abu di alam kubur. Di dalam kubur, semua hal yang kita banggakan di dunia tidak lagi berarti. Jabatan, kekayaan, pengaruh, dan kedudukan sosial akan hilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah amal soleh atau dosa yang kita bawa. Inilah alasan mengapa para sahabat Nabi sangat berhati-hati dalam setiap langkah hidup mereka, karena mereka menyadari bahwa setiap perbuatan akan kembali pada diri sendiri di alam kubur. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa alam kubur juga menjadi tempat ujian terakhir dari iman seseorang. Malaikat Mungkar dan Nakir akan datang menanyai 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Bagi orang yang beriman, pertanyaan ini akan terasa mudah dijawab karena seluruh hidupnya sudah menjadi jawaban. Tetapi bagi orang kafir dan munafik, lidahnya akan keluh, hatinya akan goncang, dan ia akan terdiam tanpa bisa mengucapkan apapun. Setelah itu, pintu nasibnya akan terbuka. Jika ia termasuk orang soleh, pintu surga akan dibukakan, dan ia akan merasakan hembusan harum yang menenangkan, ditemani cahaya yang indah. Kuburnya akan diluaskan sejauh mata memandang, dan ia akan tidur seperti pengantin yang tenang menunggu kekasihnya. Namun, jika ia tergolong orang durhaka, pintu neraka akan dibukakan, dan ia akan mencium bau busuk yang menusuk, merasakan panas yang membakar, dan kuburnya akan menyempit hingga tulang-tulangnya saling bertautan. Semua ini mengingatkan kita bahwa alam kubur adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kehidupan akhirat. Ia bukan sekedar tempat menunggu kiamat, tetapi sudah menjadi fase balasan yang nyata. Setiap detik di dunia adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Karena begitu nyawa berpisah dari raga, tidak ada lagi peluang untuk memperbaiki amal. Maka, siapa yang ingin kuburnya menjadi taman surga, hendaklah ia memperbaiki hidupnya sejak sekarang. Dan siapa yang takut kuburnya menjadi lubang neraka, hendaklah ia menjauhi segala bentuk maksiat. Sebab, alam kubur hanyalah refleksi dari kehidupan yang kita jalani di dunia. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 5 dosa yang membuat malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita dijauhkan dari siksa kubur dan azab neraka. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu.
Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.